yang tebal itu cara biar jadi tebal itu adalah pangkal lidahnya dinaikkan, diangkat. Ya, pangkal lidahnya diangkat menjadi ro, robbuka. Ya, nggak apa-apa mungkin sambil dicoba di tempatnya masing-masing. Ro. Kalau masih belum tebal terus dilatih ya sampai nanti berbunyi tebal. Kalau secara teori ujung lidahnya naik melengkung ke dalam ke perut lidah. Kemudian untuk yang tebal pangkal lidahnya dinaikkan menjadilah ro. Jadi tempat pertama huruf ro yang harus ditebalkan adalah saat berharokat fathah. Ro ya. Robbuka au robbana, robbana tidak boleh dibaca tipis atau tidak tebal. Robbana. Nah, jadi harus robbana. Satu. Ini satu. Ya. Robbana. Dua. Saat ro berharokat dhammah. Ya. Kalau di situ saya jadikan satu antakuna ro maftuhah wa madmumah atau au madmumah. Jadi ro-nya berharokat dhammah. Kalau tadi fathah, sekarang dhammah. Misalkan ruziqna. Nah. Nah, ya. Jadi ro tebal yang kedua adalah ro berharokat dhammah, ya. Ruziqna. Jadi harus pangkal lidahnya diangkat biar jadi tebal. Ruziqna. Oke. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga antakuna ro sakinah wa qablaha maftuh. Nah, ro-nya sukun, ya, ro-nya sukun. Tapi sebelum ro-nya berharokat fathah. Nah, jadi sebelum ro-nya harokatnya adalah fathah. Contohnya marqadina. Ada di Putri ya. Oh, Masya Allah. Apa dah? Lagi ngajar. Nah, jadi yang ketiga, ro sukun. Jadi ro-nya sukun, ro-nya mati, tapi sebelumnya berharokat fathah. Nah, jadi contohnya mim mar. Nah, mar qadina. Nah, mim mar qadina au arsalna ya. Jelas ya. Jadi pertama fathah ro-nya, robbuka atau robbana. Yang kedua dhammah, ruziqna ya. Kemudian yang ketiga adalah ro-nya sukun, tapi sebelumnya dia berharokat sebelum ro sukun fathah. Nah, contohnya adalah mimar. Nah, marnya ini yang dimaksud. Atau inna arsalna ya. Arsalna ya. Arsalna ya. Mimmar qadina arsalna tebal. Jadi judulnya adalah tebal ya. Ini yang ketiga. Yang keempat. Karena sambil duduk. Ya, biar mudah nanti di bukunya ditulis langsung sama contohnya. Sekarang keempat. Yang keempat adalah ro-nya sukun, tapi sebelumnya adalah dhammah. Ya. Sebelumnya dhammah. Contohnya al-qur.
Al-Qur'ana. Nah, ya. Al-Qur'ana. Jadi ro-nya sukun, ro-nya mati, tapi harokat sebelumnya adalah dhammah. Ya. Jadi harokat sebelum ro sukunnya adalah dhammah, maka dibacanya tebal. Ya. Contohnya adalah Al-Qur'an, ursilna. Nah, bisa arsalna au ursilna, ya. Atau contoh lain, silakan, nanti sangat banyak, ya. Jadi Al-Qur'an, mursalin. Nah, misalkan mursalin, ya. Jadi itu Al-Qur'an, mursalina, ya. Mursalina. Oke. Itu yang keempat. Yang kelima. Nah, antakuna ro sakinah wa qablaha sakin, ya. Jadi ro-nya sukun, ya, ro-nya mati. Sebelumnya mati juga, berarti double tuh. Wa qablaha sakin, wa qablaha maftuh. Nah, jadi ro-nya sukun, ya, pelan-pelan. Ro-nya sukun, kemudian sebelum ro itu sukun juga. Nah, dan sebelum sukun itu adalah fathah. Contohnya adalah wal fajr. Nah, ini dia. Ya. Wal fajr, ya. Wal, jadi ro-nya sukun. Kemudian sebelum ro ja-nya juga sukun, tapi sebelum sukun itu adalah fathah, maka dibaca wal fajr. Wal fajr. Ya, jadi tetap ada ro tebal. Ro-nya harus tebal. Kenapa? Karena sebelum sukun dan sebelum sukunnya lagi adalah fathah. Jadi dibacanya wal fajr. Wal fajr. Walayalin 'ashr. Sama. Oke, jelas ya? Kemudian yang keenam, ya. Yang keenam adalah sama, ro-nya sukun, sebelum ro-nya sukun juga, tapi sebelum sukun itu adalah dhammah. Nah, contohnya mana? Khusr. Nah. Ya, khusr. Nah, ya. Khusrin, ya. Tapi karena waqaf dia, maka dia jadi sukun, ya. Jadi sukunnya asli atau arid, ya. Dipaksa karena di akhir atau kena waqaf, tapi tetap dibacanya tebal. Jadi yang keenam, sekali lagi saya ulangi, yang keenam, ro-nya sukun, sebelum ro sukun ada sukun lagi, sebelum sukun itu adalah dhammah. Contohnya adalah khusr. Ya, khusr. Wal 'asr. Innal, ya, termasuk wal 'asr juga, ya. A fathah, kemudian so-nya sukun, tapi habis itu ro kena dimatikan, kecuali kita bacanya lanjut wal 'asriin, nanti dibacanya malah tipis. Tapi kalau kita berhenti wal 'asr, jadi harus dibaca tebal. Kemudian innal insana lafi khusr. Ya. Dhammah, kemudian setelah itu kasroh, ro, ya. Ro-nya kasroh, sebelumnya kasroh, baru harokat dhammah, dibacanya tebal. Ini yang keenam. Jadi jelas ya. Pertama ro-nya fathah, yang kedua ro-nya dhammah, yang ketiga ro-nya sukun tapi sebelumnya berharokat fathah, sebelum huruf ro-nya apa saja huruf sebelum itu. Kemudian ro-nya sukun sebelumnya berharokat dhammah. Kemudian yang kelima, sukun ro-nya sebelumnya sukun, tapi sebelum sukun itu fathah. Begitu juga dengan ro-nya sukun sebelumnya sukun, tapi harokat sebelumnya adalah dhammah. Contohnya adalah, ya, jadi Al-Qur'an wal fajr, ya, kemudian khusr, ya. Oke, ini yang keenam. Yang ketujuh, ya, jadi banyak sekali yang tebal itu. Kalau bahasa kitabnya itu adalah
tabi' hala tafkhim. Jadi yang mengikuti atau yang hampir mirip, ya, hampir sama dengan hukumnya sama dengan ro tafkhim atau ro dibaca tebal. Antakuna ro sakinah qablaha hamzah wasal. Ya. Nah ini jadi ro-nya sukun, sebelum ro-nya ada hamzah wasal. Nah, kemarin kita sempat sedikit membahas tentang hamzah wasal. Jadi hamzah wasal itu kalau saat wasal dia ada tapi tidak dibaca, tapi kalau dia ada di awal kalimat maka dia dibaca. Ya. Ya, kalau dia ada di awal kata atau di awal kalimat dia dibaca alif hamzahnya, tapi kalau ada di tengah kalimat atau kita sedang membaca wasal maka dibacanya tidak dibaca, hanya ada tulisannya saja di situ. Nah, antakuna ro sakinah, ro-nya sukun, qablaha hamzah wasal, ya, dan sebelumnya itu sebelum ro sukun itu adalah hamzah wasal. Contohnya adalah irtabu. Ya, irtabu, maka dibaca harus tebal, walaupun kasroh, ya, tapi karena hamzah wasal, ya, jadi utamanya karena hamzah wasal, maka karena ada hamzah wasal maka dibacanya tebal. Misalkan amirtabu, ya, amirtabu atau irtabu, atau di surat Al-Fajr itu disebutkan irji'u, ya. Ya, mungkin dulu pernah sebelum sebelum mempelajari bab ro tentang tebal dan tipisnya mungkin bertanya-tanya, kenapa irji'u ini dibaca tebal? Alasannya kenapa? Padahal kan kasroh i-nya. Nah, kok dibaca tebal? Oh, ternyata karena itu adalah hamzah wasal. Karena hamzah wasal itu kemudian ro sukunnya dibaca tebal. Menjadi irji'u. Nah, irji'u. Oke. Jadi jelas ya? Irtabu atau amirtabu. Kemudian ya, contoh lainnya. Irji'u. Ya, kalau ada yang baca irji'u, maka salah, ya. Yang benar adalah dibaca tebal irji'u. Oke. Amirtabu irji'u. Nah, yang terakhir, yang ke-8, ro yang dibaca tebal adalah antakuna ro sakinah wa qablaha maksur. Nah, wa qablaha maksur wa ba'daha harfu isti'la. Nah, harfu isti'la ghairu maksur. Ya, jadi ro-nya mati atau ro-nya sukun. Tapi sebelum ro itu berharokat kasroh, baris bawah, ya. Berharokat kasroh. Tapi setelah itu apa? Wa ba'da harfu isti'la. Tapi setelah itu adalah huruf isti'la, bukan huruf yang lain. Jadi khusus kalau ro sukun bertemu dengan huruf isti'la, ya, itu hukumnya khusus, dibacanya tebal, ya. Apa itu huruf isti'la? Ya. Huruf isti'la itu ada 7. Wasab'u ulwin khussa dhaqtin kil hasar. Nah, itu apa namanya baitnya? Wasab'u ulwin khussa dhaqtin kil hasar. Wah, itu huruf isti'lanya. Jadi kha, wa, dha, ta, wa, gha, ya. Kemudian qa dipas 7. Jadi huruf isti'la itu ada 7. Jadi kalau ada ro sukun bertemu dengan huruf isti'la, ya, huruf yang 7 ini, kha, sa, dha, ta, wa, gha, qa. Nah, huruf 7 ini maka dibacanya tebal, ya. Wasab'u ulwin khussa dhaghtin qil. Nah, jadi itu baitnya di kitab Jazari. Jadi kalau ketemu dengan salah satu huruf isti'la itu, maka dibacanya tebal. Contoh, ya,
labil labil mirsad. Mir. Nah, mirnya nih. Ya. Ya. Labil mirsad. Mir. Jadi ro sukun. Masuk dalam. Jadi ro sukun bertemu dengan huruf isti'la. Huruf isti'lanya adalah di sini huruf isti'lanya so. Ya. Ya, labil mirsad. Labil mirsad. Kemudian ada contoh lain? Qirta. Contoh lainnya adalah qirtasun, ya. Jadi qirtas. Qirtas. Qirtasun. Qirta, ya. Jadi to-nya huruf isti'la, sebelumnya ro sukun. Jadi dibacanya tebal. Qirtasun. Qirtasun, ya. Jadi 8, ya. Kalau di rangkumannya saya tulis apa namanya? Jadi 1, fathah, dhammah 1, kemudian sebelumnya kasroh, sebelumnya fathah dan dhammah jadi 1, itu upahnya. Tapi yang ini ya saya rincikan menjadi 8. Jadi ada 8 tempat, ya, ada 8 cara membaca ro tafkhin atau ro yang dibaca tebal, ya, ada 8 tempat. Itu yang pertama adalah ro-nya fathah, ro-nya dhammah, kemudian sebelum ro sukunnya fathah, sebelum ro sukunnya dhammah. Yang kelima adalah ro sukun sebelumnya sukun, tapi sebelumnya lagi dhammah. Sebelum ro sukun kasro apa namanya? Fathah, dhammah. Nah, kemudian yang ketujuh, ya ini mungkin yang perlu apa namanya? Perlu hati-hati, yang mungkin kurang umum, ya. Kalau yang nomor 7 sama 8 ini kurang umum. Biasanya yang umum kan mungkin kebanyakan yang atas. Dari poin 6 sampai 1 insya Allah kebanyakan sudah tahu, sudah paham. Kebanyakan mungkin. Tapi yang poin 6, 7 sama 8 ini mungkin agak jarang, ya. Nah, insya Allah ini, ya. Jadi ke-7, 8 adalah saat hamzah wasal, ya, saat ro bertemu dengan hamzah wasal, atau sebelum ro-nya hamzah wasal. Kemudian yang kedua adalah setelah ro sukunnya adalah huruf isti'la. Tinggal dihafalkan huruf isti'lanya, cukup dihafalkan 1 bait. Wa khasuduqti wa sab'ulwin khusadaqtin kidh hasar. Nah, itu hurufnya ada di situ. Kha, ta, ba, ta, wa. Nah, kemudian gha dan qa. Baik. Itu adalah semua ro dibaca tebal. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua, maksudnya poin yang kedua dari ro, yaitu dibaca tipis. Ya. Ro dibaca tipis. Ya. Bahasa Arabnya adalah tarqiq. Nah, ro dibaca tipis. Kapan saja? Ada 4 tempat saja. Kalau tadi 8, ini ada 4 tempat saja. Ya, yaitu yang pertama antakuna maksuroh. Nah, kalau ro-nya berharokat kasroh, ya. Yang pertama itu adalah kalau ro-nya berharokat kasroh. Oke, saya hapuskan ini. Ya, yang pertama bentar, ada insiden. Merahnya jatuh. Oke. Yang pertama, antakuna maksuroh, ro-nya berharokat kasroh. Contohnya, rihun, ri. Ri. Ya, jadi ro-nya berharokat kasroh. Ro apa saja? Ri.
rihun. Contohnya adalah rihun. Yang kedua, insyaallah ini mudah. Yang kedua adalah antakuna sakinah wa qablaha kasrah. Nah, ro-nya sukun, tapi sebelum ro sukunnya berharokat kasrah. Contohnya adalah fir'auna. Nah, fir'auna. Ya, ini fir'nya dibaca tipis. Fir'auna. Jadi kalau cara membaca ro tipisnya cukup ujung lidahnya aja yang naik, yang melengkung ke dalam sesuai dengan makhraj aslinya. Fir. Nah, jadi tidak perlu mengangkat pangkal lidahnya karena itu untuk bacaan yang ro-nya tebal. Jadi fir'auna. Yang kedua. Yang ketiga, antakuna sakinah wa qablaha ya sakinah. Sawa'un kana ma qablah ya maksur au maftuh. Nah, jadi ro-nya sukun, sebelumnya huruf ya, baik itu sebelum ya-nya kasroh atau sebelum ya-nya fathah. Nah, contohnya khobir. Khobir. Dengan syarat ini saat wakof ya. Misalkan Allahu bima ta'maluna khobir. Nah, khobir. Jadi ya sebelumnya berharokat kasroh ya. Ba-nya kasroh, setelah itu ya-nya sukun, ro-nya juga disukunkan karena wakof. Jadi sama-sama sukun sebelumnya ya. Baik itu khobir atau ini banyak kan kasroh ba-nya. Atau berharokat fathah di mat lain. Misalkan khoir. Nah, khoir ini juga bisa. Ya. Khairun. Tapi berhentinya khair. Ya. Khair. Tapi dibaca tetap dibacanya tipis. Khobir. Khair. Atau ghair. Nah. Atau ghair. Nah. Oke. Jadi yang pertama, yang kedua. Dan yang keempat. Ustaz. Ya. Ustaz Afwan. Keloncat satu tidak dijelaskan. Yang nomor 3 itu nomor 4 itu. Yang contoh Al-Hijr sama Asir. Ya. Kelewat. Makasih Tada. Oh, ini nomor 4 ini. Ini nomor 4. Kita nomor 3-nya terlewat tadi. Ya. Nomor 3-nya antakuna sakinah wa qablaha sakin wa qablaha maksur. Oh. Jadi ro-nya sukun, disukunkan ya karena wakof ya. Kemudian sebelum ro sukunnya ada huruf sukun juga dan berharokat kasroh ya. Contohnya ada al-hijr. Hijr ya. Hijr dibacanya tipis. Al-hijr. Nah, misalnya surat Al-Hijr. Nah, dibaca tipis. Atau sihr. Sihr. Ya. As-sihr. Sihr. Ya. Sihr. Kalau berarti jadi sihr. Jadi itu ada 4 tempat. Ini yang keempat, ini yang ketiga. Jadi pertama, ro-nya berharokat kasroh. Yang kedua, ro-nya sukun tapi sebelumnya berharokat kasroh. Fir'auna. Kemudian yang ketiga adalah ro-nya dikasrohkan. Ya. Karena di akhir kalimat atau wakof kita berhenti. Tapi sebelumnya sukun. Tapi sebelum sukun itu kasroh. Contohnya al-hijr. Jadi hati-hati. Jadi tidak semuanya. Suatu ketika ada salah seorang syekh mengimami gitu. Cuman sempat agak bertanya-tanya kok ketika membaca surat Al-Fajr, beliau membacanya dengan ro-nya tebal. Wal fajr. Oh, ternyata dalilnya tadi itu. Jadi kalaupun di akhir
ya walaupun itu sudah dijeda oleh sukun, karena sebelum sukun, ya jeda sukunnya itu sebelumnya adalah fathah atau sebelumnya adalah dhammah, maka harus dibaca tebal. Khusr, nah, fajr. Nah, ya kadang-kadang itu kita apa namanya, kita samakan ya antara yang sebelum kasrohnya itu apa namanya kasroh, yang sebelum sukunnya, ya yang sebelum sukun ini, ya ada jedanya ini, sebelum sukunnya kasroh atau dhammah atau fathah, itu kita samakan sama-sama tipis ya, atau sebaliknya sama-sama tebal. Padahal yang benar adalah ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis, menyesuaikan dengan kondisi apa namanya, sebelum kasrohnya itu atau sebelum sukunnya itu apa, apakah dhammah atau fathah atau kasroh. Kalau dhammah atau fathah dibacanya tebal, contohnya tadi wal fajr, ya jadi harus roknya wal fajr, nah, walayalin ashr, ya jadi baca tebal. Kemudian wal asr, innal insana lafi khusr, ya khusr itu dibaca tebal. Tapi sebaliknya, kalau yang ro sukun atau ro diwakafkan, ya, saat wakaf yang sukun sebelumnya, tapi sebelumnya adalah kasroh, maka dibacanya tipis. Contohnya adalah al-hijr. Atau kita sering berhenti di as-sihir ini ya. Sihir, sihir, sihir. Kalau tadi kan at-tebal fajr, fajr. Nah, ini sihir, sihir. Nah, oke. Paham ya? Insya Allah jelas ya. Baik. Kita masuk ke poin berikutnya. Jadi itu ada beberapa catatan aja tadi. Pertama ya saat apa ro sukun bertemu sebelumnya hamzah wasol, kemudian setelah ro sukun ro mati itu apa huruf isti'la, ya harus dibaca tebal. Kemudian ini antara apa namanya fajar khusr dengan hijr. Nah, ada tebal, ada tipis. Hati-hati di situ. Nah, selanjutnya ya juzu wajhaini at-tafkhim wa tarqiq fi halatani. Nah, ini boleh dua-duanya. Tadi di bait itu, di bait terakhir itu kan disebutkan wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu wa akhfi takriron idza tushaddadu. Nah, itu menjelaskan tentang ikhtilaf. Nah, atau boleh milih ya. Boleh dibaca tebal atau dibaca tipis. Nah, ya juzu wajhaini. Jadi boleh dua. Boleh caranya dua, baik tipis atau tebal. Nah, kalau yang tadi kan yang satu tipis, yang satu tebal, atau yang satunya tebal, yang satunya tipis. Poin pertama dibacanya harus tebal semuanya, poin kedua harus dibaca tipis semuanya. Kalau ini boleh tipis atau boleh tebal, boleh milih. Di mana itu? Antakuna rosakina wa qablaha maksurah wa ba'da harf isti'la maksur. Khususnya ada di kalimat falaqa fakana kullu firqin. Khusus firqin di sini ya. Firqin. Kita sedang membahas ini. Firqin. Ya. Firqin. Nah, ro pada kata firqin ini boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Ya. Ya, jadi antakuna rosakin wa qablah maksur ba'daha harfu isti'la maksur fanfalaq fakana kullu firqin kapaudil azim. Nah, jadi tapi itu saat dibacanya saat wasol ya. Saat kita sedang membaca ayat fanfalaqa fakana kullu fanfalaqa fakana kullu firqin kapaudil azim. Kapaudil azim. Ya, di sini. Firqin. Jelas ya? Di kata firqin ini saat wasal saja, tapi kalau saat waqaf itu dibacanya tipis. Firqa. Ya. Firqa. Kalau saat apa namanya waqaf atau berhenti dibacanya tipis. Tapi kalau wasal kata lanjut, falaqa fakana kullu firqin, boleh firqin atau firqin. Ya. Ini poin khusus. Kemudian yang terakhir ya,
yang terakhir at-tafkhim wa tarqiq fi halatani. Nah, ya, jadi ini kalimat khusus juga. Jika ketemu dengan kalimat misra ya dalam Al-Qur'an, misra ya, misra. Nah, misra ini dibacanya tebal. Nah, misra ya. Misra. Nah, misra ini dibacanya tebal. Kalau ketemu dengan kalimat kitrin, nah, ya, kitr, kitr. Nah, itu dibacanya tipis, kitr, kitr, kitr. Nah, jadi itu ini yang rajih menurut Syekh Aiman Suwaid ya. Jadi beliau memilihnya misra itu dibacanya tafkhim, kitr. Itu pun kalau saat berhenti ya. Saat berhenti ini saat waqaf. Kalau tadi kan saat wasal. Kalau misra atau kitrin ini saat berhenti. Saat kita berhenti misr, misr. Nah, itu ini dibacanya tebal. Misr. Ya. Kenapa? Karena kan ini seolah-olah kayak di luar kaidah ya. Karena kaidahnya tadi adalah kalau ada yang ro-nya sukun, kemudian sebelum ro itu juga sukun, dan sebelum itu adalah kasroh, maka harusnya dibaca tipis seperti khobir, seperti hijr ya. Hijr. Nah, seharusnya baca tipis. Khusus yang di sini, nah, ini khususon. Khusus yang di sini menurut Syekh Aiman Suwaid dibacanya rojih ya. Jadi yang pendapat yang lebih kuat katanya beliau itu adalah dibaca tebal. Bahkan itu menurut Imam Jazari juga. Jadi itu dibacanya tebal. Misro ya, misro. Kalau ini dibacanya tipis. Oke. Kalau berhenti di kitr dibacanya tipis. Kitr ya. Baik, itu insya Allah untuk materi hari ini. Insya Allah jelas ya. Oke. Baik para ustadz-ustadzah, Bapak Ibu yang kami banggakan. Alhamdulillah untuk materi hari ini babnya khusus ya di luar Tuhfatul Atfal. Kita anggap saja sedang refreshing ya. Kita refreshingnya adalah belajar kitab di atasnya. Namanya kitab Jazari. Ya, ini kitabnya seperti ini. Nah, ini kitab aslinya. Ya, seperti ini kitabnya. Ini ada berbentuk bait juga lebih kurang 100 dan ini muqaddimahnya ya. Muqaddimahnya yang tidak ada di Tuhfah. Di Tuhfah itu tidak membahas tentang makharijul huruf, tentang sifat huruf. Di sini pertama kali yang dibahas adalah makharijul huruf dan sifat huruf. Itu adalah kitabnya Imam Jazari. Semoga nanti suatu saat kita diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan kitab ini. Tuhfah aja belum selesai ya. Baik. Nah, itu saudara-saudara Bapak Ibu yang kami muliakan, semoga apa yang disampaikan hari ini bisa dipahami. Insya Allah mudah kok. Ya, mudah. Insya Allah mudah ya. Hanya perlu diingat-ingat saja tadi di beberapa poin khusus yang kadang jarang kita temui pembahasannya. Atau mungkin kita kalaupun ketemu ya anggap aja sekarang sedang merojaah, sedang mengulang-ulang itu. Itu. Kemudian termasuk juga ada poin terakhir tadi tentang misr, kemudian tentang kitr dan sebagainya. Saya kira itu semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan dan praktekkan dalam membaca Al-Quran. Apalagi ini Ramadan ya. Ramadan adalah syahrul Quran, adalah bulan Al-Quran di mana kita di mana-mana orang-orang berlomba untuk banyak membaca Al-Quran dan belajarnya kita hari ini belajar Al-Quran, semoga Allah catat sebagai bentuk kita memuliakan Al-Quran ya. Baik, itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, Tat. Wa iyyakum.
Pas waktunya.